Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari Sistem Informasi Kelas A. Di pertemuan tugas ke-10 ini ada 3 tahap, yaitu 1. Memilih front end, back end atau full stack, dan yang kedua adalah perbedaan antara front end dan back end, dan yang ketiga adalah membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan, ini saya memilih menggunakan framework kode Igniter karena sangat mudah digunakan dan sangat cocok buat pemula. Dan yang pertama-tama, kalau disuruh memilih antara front end, back end atau full stack, saya lebih memilih menjadi full stack karena saya ingin bisa dua-duanya, baik yang ngurusin tampilan front end atau ngurusin logika di balik layar back end. Dengan begitu saya jadi ngerti keseluruhan aplikasi dari depan sampai belakang. Jadi misalnya ada error, saya bisa cek dari sisi front end ataupun back end tanpa harus menunggu orang lain. Dan juga sangat bermanfaat untuk masa depan karena banyak perusahaan yang suka orang yang bisa semuanya gitu loh, kurang lebih seperti itu. Dan yang kedua ini adalah perbedaan antara front end dan back end. Saya tampilkan saja. Dan di sini saya jelaskan 5 saja kurang lebihnya. Yang pertama adalah fokus utama tampilan aplikasi. Aspek perbedaannya adalah fokus utama, front end tampilan aplikasi, back end logika dan proses di belakang layar. Aspek perbedaan yang kedua, bahasa pemrograman. Untuk front end HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk back end PHP, Python, Node.js, dan Java. Dan yang ketiga, apa yang dilihat user. Front end ya langsung kelihatan di browser, back end nggak kerja di balik layar. Dan yang keempat, contoh tugas. Front end bikin tampilan tombol logout warna, sedangkan back end simpan data, proses login dan lain-lain. Dan yang kelima, tools populer. Front end VS Code, Figma, browser DevTool. Back end Postman, DBMS, API testing tool. Kurang lebih 5 itu nanti saya tampilkan. Dan yang ketiga adalah membuat aplikasi CRUD sederhana menggunakan framework kode Igniter. Di sini saya menggunakan kode Igniter 3 karena sangat mudah digunakan. Langkah pertama adalah kita mendownload kode Igniternya dulu di browse. Cari, nanti ini saya tampilkan. Setelah terdownload, kita membuat database. Untuk struktur database seperti ini: ID, nama, dan NIM. Untuk nama dan NIM kita kasih varchar. Lalu setelah itu kita buka, kalau setelah ke download, taruh downloadan tadi, kode Igniter tadi, data kode Igniter tadi di SAMPP, di htdocs. Lalu kalian buat
new folder. Contoh ini saya buat di mahasiswa ini, saya taruh di mahasiswa ini. Lalu kalian beri nama. Nah, ini di sini kita masuk di application ini. Untuk menyetel database, kita klik database.php. Nah, ini otomatis akan masuk seperti ini. Kalau di tampilan awal ini tidak ada isinya. Localhost, root, sama DB mahasiswa ini masih kosong. Jadi kalian isi untuk database. Mau contoh kalian DB mahasiswa, kalian ya tulis DB mahasiswa. Untuk username root, password nggak usah saja. Lokasi localhost, begitu. Lalu selanjutnya, nah dia kembali. Nah, ini ke model. Nah, untuk model ini kalian nanti itu mahasiswa model.php ini kalian masukkan apa, model yang untuk ignitornya, untuk apa, koneksinya. Dan selanjutnya itu untuk model ya, untuk views ini tempatnya itu untuk edit, lalu hapus, lalu indeks. Untuk tampilan awal itu ada di sini, ada di views. Kalian ini buat folder baru untuk views ini, buat new folder, lalu mahasiswa. Jangan langsung taruh di ini, nanti nggak bisa keluar soalnya kalau dicari di pencarian. Lalu yang ketiga adalah mana ya, config, lihat ini. Nah, ini autoload.php. Nah, ini jangan lupa kalian ganti, jangan lupa kalian tambahi kok, kalian ganti. Nah, ini di sini kan untuk awalan kan kosong di autoload libraries array. Nah, ini kan kosong, kalian tambahkan database session untuk koneksi ke database. Dan ini untuk autoload helper, kalian tambahi URL form. Lalu setelah itu ke config, kelihatan juga. Iya, ini sudah aman. Ini enggak ya teman-teman ya. Lalu ke database tadi sudah, ke model view sudah semuanya ya. Ya, kurang lebih seperti itu, sudah semuanya. Jika sudah semuanya, kita tes. Untuk codingannya nanti saya taruh di deskripsi, bisa kalian download. Duh, kok malah buat ini. Sebentar. Untuk yang pertama, nah ini. Ini untuk from index, from yang akan dibuat di menu awal untuk mengisi nama dan NIM mahasiswa. Dan ini untuk tambah from,
Lalu ini untuk edit.php. Jika semuanya sudah masuk, kurang lebih ini ya teman-teman. Yang penting itu ini config enggak itu. Database ini kalian rubah, lalu auto load, mahasiswa model, semuanya sudah ada di kode igniter. Tinggal kalian masukkan mahasiswa, index, tambah, lalu edit. Nah, ini juga salah satu keunggulan igniter, karena sudah ada filenya, kalian tinggal ganti, tinggal menambahkan di dalam file tersebut. Sudah ada urutannya. Contoh, kita cari di pencarian. Tadi kan seperti ini penyimpanan, cara menyimpannya kan seperti ini. Bentar, dari awal. Nah, ini kan local disk C, lalu sampp htdocs. Di dalam htdocs, di dalam file mahasiswa ini saya kasih nama CI3, saya kasih nama seperti itu, kalian terserah. Lalu masuk ke application ini, dan ini indeks itu untuk membukanya. Tapi untuk indeks tampilan kita taruh di ini, di folder views. Lalu kita buat new folder, kita masukkan yang 3 ini di sini, tambah, indeks, sama edit. Dan untuk yang lain ya kita taruh di tadi ya, contoh controller ini untuk mahasiswa.php. Jadi untuk mencarinya kita seperti ini, sampp htdocs mahasiswa CI1 CI3, nggak usah toh, sampp htdocs mahasiswa index.php, lalu mahasiswa lagi. Soalnya kan ini dari aplikasi ke views, dia kan ini folder mahasiswa untuk membuka tampilan awalnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk menambahkan, nah kita tinggal tambah, contoh name 23/0201, simpan. Nah, setelah itu data akan kesimpan, dan jika ada kesalahan kita bisa edit. Contoh kita rubah 378, update. Nah, maka data akan otomatis berubah. Untuk dihapus ya tinggal menghapus saja. Nah, ini ada pemberitahuan. Oke. Nah, ini untuk yang terakhir adalah ciri khas dari kode igniter, yaitu 1. Bisa langsung pakai tanpa install Composer. 2. Routing otomatis pakai URL segment. 3. Semua fitur diakses pakai $disk. Yang keempat, library dan helpernya ringan dan modular. Pokoknya sangat cocok untuk pemula lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Di video review lah, kurang lebih review, sama kalau tutorial ya nggak seberapa tutorialnya. Soalnya nanti saya langsung kasih itunya saja. Kalian kan tinggal menyimak, tinggal mengurutkan. Codingannya saya taruh di bawah deskripsi nanti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.